Shalom Ibu Bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bertemu lagi dan hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, tak henti-hentinya kami berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami meyakini bahwa di dalam keadaan apapun, maka Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu kami hari ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami, agar firman Tuhan hari ini sungguh dapat kami mengerti di dalam tuntunan hikmat-Mu. Berikanlah kami pengertian, agar di dalam kebenaran firman-Mu kami mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiya itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, siapa yang tidak takut kalau di depan mata atau berhadapan langsung dengan ancaman dan bahaya? Atau apa yang kita rasakan pada saat dokter mengatakan bahwa kita terpapar COVID-19 atau penyakit ganas yang lain? Ya, mungkin perasaan yang lebih besar menguasai kita pada saat itu adalah rasa takut. Takut mendengar kabar dan melihat ancaman serta bahaya yang ada di depan kita. Gentar dan takut. Perasaan takut atau perasaan gentar juga dialami oleh orang Israel pada waktu itu ketika mereka melihat Fir'aun dan tentaranya mengejar mereka, sedangkan laut Teberau ada di hadapan mereka. Pasal 14 ayatnya yang ke-10 menyatakan, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Sebab itulah mereka mulai bersungut-sungut dan menyalahkan Musa, karena mereka berpikir bahwa Musa membawa mereka mati di padang gurun. Ayatnya yang ke-11 pasal 14 sampai ayatnya yang ke-12 mengatakan demikian. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Namun Tuhan meyakinkan Musa dan umatnya bahwa Tuhan akan menolong
dan berperang bagi mereka, dan mereka akan diam saja. Ayatnya yang ke-14 masih dari pasalnya yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Firaun dan pasukan berkudanya mengejar orang Israel sehingga mereka pun masuk ke tengah-tengah laut yang terbelah. Tuhan bertindak melalui Musa. Sebagaimana dia membelah air laut dengan tongkat Musa, maka Tuhan pun menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya agar air laut atau laut yang sudah terbelah itu kemudian tertutup kembali dan menutupi seluruh tentara Firaun dan pasukan berkudanya. Semua mati, tidak ada satupun yang selamat. Sebaliknya, orang Israel selamat dan terus melanjutkan perjalanan di tengah-tengah laut yang kering. Ketika menyaksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat itu, tergeraklah hati Miriam, seorang nabiah, seorang nabi perempuan, saudara perempuan Harun, untuk menyanyi memuji Tuhan dengan alat musik rebana. Perempuan-perempuan pun ikut memukul rebana dan menari-nari. Miriam mengajak semua menyanyi untuk memuji Tuhan yang telah menyelamatkan orang Israel dan menghukum pasukan Firaun. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, siapakah yang tidak bersyukur saat ancaman atau bahaya telah berlalu dari hidupnya? Siapakah yang tidak bersyukur saat ia telah sembuh dari penyakit? Siapakah yang tidak bersyukur saat ia mendapatkan pekerjaan yang mapan? Selama ini dia bertahun-tahun sudah melamar pekerjaan ke sana kemari. Ya, respon yang tepat adalah bersyukur kepada Tuhan. Pujian syukur Miriam dan umat Israel adalah tanda bahwa mereka ingin mengungkapkan betapa dahsyatnya atau hebatnya pertolongan Tuhan atas mereka. Bahwa tanpa pertolongan Tuhan, pastilah mereka akan mati binasa oleh kekuatan tentara Firaun yang besar. Bahwa tanpa campur tangan Tuhan dan pertolongan dari Tuhan, mereka tidak berarti apa-apa. Dan keselamatan dari Tuhan tidak akan pernah mereka rasakan. Allah ingin menunjukkan kepada Firaun bahwa dialah satu-satunya Allah yang berkuasa. Siapapun yang menentang dan melawan Allah, maka Allah akan menghukum mereka. Siapapun yang menindas umatnya, maka Allah akan tampil sebagai pembela untuk menyelamatkan umatnya dan membinasakan musuh-musuh umatnya. Musa dan Israel memandang Tuhan sebagai kekuatan yang menyelamatkan mereka dari penindasan dan kejahatan. Karena itu mereka bersyukur memuji Tuhan, karena mereka telah mengalami sendiri. Mereka tidak dengar dari siapapun. Mereka tidak membaca kisah, tetapi mereka mengalami sendiri keselamatan itu yang berasal dari Tuhan. Bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Tuhan bisa memakai apa saja untuk menyatakan pertolongan bagi umatnya melalui Musa dalam pembacaan kita, melalui tongkat dalam pembacaan kita, melalui firman-Nya atau perintahnya, melalui laut dan ombak yang dikendalikan atau diperintahnya, yang tunduk kepada perintahnya. Tuhan bisa memakai apa saja untuk menolong umatnya. Dalam bacaan kita, Tuhan memakai alam semesta ciptaannya, yaitu laut dan ombak, untuk menyelamatkan umatnya dan sekaligus menghukum mereka yang menentangnya dan menindas umatnya. Karena itu kita diajar juga melalui bacaan hari ini untuk selalu bersyukur memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Tuhan telah menyelamatkan kita
dari kuasa dosa dan maut. Tuhan telah membebaskan kita. Dia telah menebus hidup kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bahkan sampai hari ini, di tengah-tengah masa sulit seperti ini, kita masih merasakan dan kita yakin akan terus mengalami pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, dan pertolongan dari Tuhan. Kita akan terus mengalami berbagai berkat-Nya setiap saat. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika segala sesuatu tampak menakutkan, mengancam kehidupan kita, kacau dan tidak terkendali, janganlah ketakutan menguasai hidup kita. Janganlah putus asa, hilang iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa dalam keadaan menakutkan, kacau, dan tak terkendali, Tuhan tetap pegang kendali. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup bertindak menolong umat-Nya yang dalam penderitaan, kesulitan, dan kesesakan. Inilah keyakinan kita pada hari ini. Sehingga kita menjalani hidup selalu bersukacita, selalu bersyukur karena kita yakin ada Tuhan yang hadir dengan kita di dalam kehidupan kita dengan kuasa-Nya yang selalu menopang kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hari ini Ibu Bapa dan saudara-saudara berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Oleh karena itu, lebih baik jika Ibu Bapa dan saudara-saudara mempercakapkan atau mendiskusikan firman Tuhan hari ini. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, diskusikanlah. Apakah bersyukur memuji Tuhan dilakukan hanya dalam situasi gembira atau sukacita saja? Yang kedua, pengalaman apa dalam hidup saudara yang membuat saudara merasa harus bersyukur kepada Tuhan? Dan yang ketiga, bagaimanakah cara saudara bersyukur memuji Tuhan sebagai respon atas kuasa dan kasih-Nya yang menolong saudara? Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati. Selama berdiskusi, silahkan menikmati sebuah pujian yang berasal dari keluarga S. Hutagao.